Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di podcast Besi Scholarship Talenta, Live to Future Journey to ODP Besi. Kita akan membicarakan mengenai dukungan Bank Syariah Indonesia terhadap dunia pendidikan. Saya yakin betul Besi akan mencari talenta terbaik mereka yang merupakan sumber daya manusia unggul bukan hanya secara intelektual tapi juga spiritual. Untuk lebih lengkapnya saat ini sudah bersama saya ada Direktur Compliance and Human Capital Bank Syariah Indonesia. Ada Mas Arif Adi Sanjaya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hanso? Alhamdulillah, Sehat Mas Arif. alhamdulillah. Saya ingin tahu lebih jelas nih Mas, mengenai dukungan BESI terhadap meningkatkan dunia mutu pendidikan di tanah air Mas. Thank you banget Mas dulu. Jadi kalau kita lihat Bank Syariah Indonesia BSI, institusi yang luar biasa keren. Karena apa? Karena sebagai bank dia pasti cari profit. Ada profit motif di sini. Tapi karena namanya sendiri Bank Syariah Indonesia, maka apa syariah? Tentu saja kita berbicara mengenai bagaimana perbankan tadi beroperasi sebagaimana sesuatu yang harus comply dengan syariah. Dan Indonesia, bagaimana institusi ini tadi itu punya manfaat untuk Indonesia secara umum. Jadi kalau kita lihat kita profit motif as a bank, sebagai institusi syariah kita berbicara mengenai spiritual di sini tadi, dan sebagai Indonesia kita punya sesuatu yang ingin ditawarkan untuk Indonesia as a social institution di sini tadi. Jadi kalau kita lihat kita punya tagline di sini, BSI adalah sahabat finansial, sahabat spiritual, dan juga sahabat sosial di sini tadi. Luar Jadi biasa. 3 hal yang embedded di balik Bank Syariah Indonesia. Berarti Bank Syariah Indonesia punya program khusus ya Pak, yang concern pada dunia pendidikan? Benar banget. Boleh. Sebagai bagian dari aspek syariah dan aspek sosial tadi, tentu saja kita punya sesuatu yang keren yang bisa ditawarkan. BSI itu keren kenapa? Karena dia juga bayar zakat korporasi loh. Korporasi sebagai institusinya sendiri bayar zakat. Bukan SDM-nya saja Pak? SDM-nya bayar zakat, korporasinya pun bayar zakat. Dan zakat ini kita salurkan melalui BSI Maslahat. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita punya institusi mitra strategis yang harus memberikan ini tadi itu sesuai dengan porsinya. Karena namanya zakat, infak sodakoh, nggak bisa disalurkan sembarangan saja. Oleh karenanya kita punya BSI Maslahat, dan di antara program BSI Maslahat yang jadi pionirnya adalah BSI Scholarship di sini tadi, yang memberikan beasiswa kepada teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu. Bisa dijelaskan Pak secara rinci sebenarnya program Basic Scholarship ini apa? Karena sudah banyak Pak sebenarnya mahasiswa pelajar yang bertanya mengenai program ini, Yes. yang penasaran Pak. Yes. Jadi gini teman-teman, BSI Scholarship ini tidak saja memberikan scholarship untuk teman-teman yang sudah di bangku kuliah, tetapi juga ada BSI Scholarship yang diperuntukkan buat teman-teman yang ada di bangku SMA, SMK yang sederajat. Jadi apa? BSI Scholarship pelajar di sini tadi. Nah, di sini pelajar teman-teman yang ada tadi diperuntukkan untuk keluarga yang nggak mampu di sini karena diambil dari zakat tadi. Sehingga diharapkan dengan beasiswa BSI pelajar tadi, mereka diberikan akses yang berkualitas untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, di samping itu, BSI juga punya scholarship-nya tadi untuk BSI Scholarship untuk beasiswa unggulan di sini tadi. Jadi apa? Ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terbaik, mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu di 10 PTN terbaik di Indonesia. Kita juga punya BSI Scholarship Inspirasi, yaitu apa? Beasiswa tingkat sarjana yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa dari golongan prasejahtera. Jadi seperti itu. Yang kita juga punya BSI Scholarship untuk talenta. Nah, talenta ini beasiswa yang diperuntukkan buat mahasiswa-mahasiswa tingkat 7, tingkat akhir, tingkat 8 yang disiapkan untuk mereka masuk ke dunia kerja karena diberikan pembekalan yang sifatnya tidak saja keilmuan, tetapi juga ada personal leadership, ada manajerial, dan ada juga literasi keuangan. Dan Mas, kita sekarang itu sudah bekerjasama dengan 186 perguruan tinggi di Indonesia. Tepuk tangannya boleh dong, luar biasa. Jadi nanti teman-teman yang berkeinginan untuk join di sini, yang kebetulan kampusnya itu belum bekerja sama, nah silahkan kontak nanti BSI Maslahat, kontak BSI untuk kemudian bisa kerjasama lebih lanjut untuk bisa join dalam program BSI Scholarship ini. Programnya sudah sangat matang strategi BSI untuk menjaring talenta terbaik Pak. Yes, tentu saja yang kita inginkan, kita nggak hanya mencari orang-orang yang punya kapasitas intelektual yang keren, tapi juga punya karakter moral yang oke. Jadi apa? Kita berbicara mengenai orang yang intelijensianya keren, tetapi juga punya karakteristik moralitas yang Mekah dan Madinah lah, seperti itu. Itu PR banget. Nah, jadi tidak saja mereka nanti itu
punya kemampuan intelektual, tapi punya integritas yang bagus. Dan dengan generasi sekarang ini yang tantangan makin banyak, tentu saja Sering Pak kalau Francis Kang lah ya. kita pengen orang yang nggak mudah menyerah, yang punya grit yang keren. Jadi apa, tantangan dikit, oh itu cara saya untuk memberikan solusinya, bukan sesuatu yang saya harus lari daripadanya. Seperti itu, Mas. Sejauh mana Pak sinergi antara BSI dengan BSI Scholarship? Oke, jadi karena kita itu yang memberikan dananya melalui zakat, infak, sedekah tadi, tentu saja kita pengen ini bisa menjadi program yang sustain, yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Dan tentu saja tidak saja programnya, tetapi untuk yang diberikan awarding-nya tadi, itu kita juga akan pantau. Nah, gimana caranya? Di tahun 2025, 2026 ini ke depan, kita punya program yang namanya Leap to the Future, A Journey to ODP BSI. Jadi apa di sini? Buat teman-teman yang sudah masuk menjadi bagian daripada ODP, awardee BSI tadi, maka apa? Mereka bisa menjadi bagian dari karya BSI ke depan. Maksudnya apa? Mereka bisa apply masuk ke menjadi bagian dari insan BSI. Dikasih keistimewaan? Dikasih keistimewaan. Jadi mereka nggak perlu harus kemudian ikut seleksi dari awal. Kalau kita lihat seleksi dari awal ODP sendiri kan ada seleksi yang sifatnya apa? Administrasi, ada interview, ada asesmen awal. Nah, tapi buat teman-teman yang sudah join di ODP-nya mereka sudah menjadi bagian dari awardee BSI Scholarship tadi, mereka nggak perlu ikut yang awal tadi. Jadi mereka diberikan karpet merah untuk kemudian apa? Langsung masuk ke assessment technical dan managerial leadership-nya tadi. Nah, kemudian dari situ mereka akan diinterview oleh BOD, Board of Director, dan kemudian juga ada medical check up. Kenapa ini penting? Karena apa? Kita pengen mereka itu tidak hanya sehat secara intelektual, tapi juga sehat jasmani rohaninya, sehat dan waras lah. Jadi Seperti itu. teman-teman yang sudah gabung di BSI Scholarship mendapatkan privilege Untuk masuk menjadi bagian dari ODP Bank Syariah Indonesia. walaupun ada tesnya. Tentu saja. Nah, tentu saja. Kalau kita lihat tadi tiap tahun misalnya kita di ODP-nya di BSI Scholarship tadi itu kita berikan lebih kurang kalau di Talenta 110 orang seperti itu. Nah, nanti untuk tiap batch dari ODP tadi itu dari puluhan ribu yang daftar, setiap batch hanya 30 orang yang kemudian bisa masuk menjadi bagian. Saya ingat betul Pak waktu zaman kuliah yang namanya ODP, MT di perbankan tuh betul-betul jadi rebutan ya Pak. Idola Pak. Itu. Dari seluruh pelosok di negeri ini yang mereka ingin lewat jalur ini Pak. Bener banget. Yang kita Minder ya? yang kita dulu nggak pernah sempat menikmatinya karena belum ada programnya, Mas. Iya, iya. Jadi ini kita harapkan buat teman-teman sekalian yang punya kemampuan, punya karakter, punya keinginan yang kuat, maka apa? Ini terbuka kesempatan untuk bergabung menjadi anggota dari BSI Scholarship dan juga terbuka kesempatan buat mereka yang sudah gabung itu menjadi bagian dari BSI. Melalui apa? Melalui tes yang lebih terstruktur, yang lebih keren, dan kemudian ada kemudahan buat mereka itu menjadi bagian apabila sudah menjadi bagian dari penerima BSI Scholarship. Jadi kalau mungkin yang di luar BSI Scholarship mereka harus dari nol ikut Dari tahap nol, tes. dari nol, benar. Kalau yang BSI Scholarship sudah melompati beberapa Beberapa tahap. Yang awal-awal tadi ada interview awal, ada seleksi administratif, ada assessment yang teknikal di awal, itu mereka sudah nggak perlu lakukan lagi. Walaupun ini sifatnya opsional, tapi sayang sekali kalau teman-teman BSI Scholarship tidak memanfaatkan Benar banget. ODP BSI ini. Benar banget. Kadang Benar kita jujur aja Pak ya, Iya. kalau Gen Z kan sekarang nanya kalau masuk kerja, nanya, "Manfaatnya apa ya? Keuntungannya apa nih kalau gue join di sini?" Ada ya Pak ya kadang Pak Oh, ya pandangan itu ya? jadi bagian dari ODP BSI itu tidak sekedar bagaimana orang itu bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Kenapa seperti itu? Karena bagian ODP BSI ini dibekali dengan berbagai macam hal. Selain daripada nanti mereka in class training-nya ada on the job training yang real dengan kehidupan sehari-hari pekerjaan mereka seperti apa. Tetapi selama prosesnya juga mereka akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan ilmu manajerial dan kepemimpinan. Ada pembentukan karakter kepemimpinan yang tangguh, yang adaptif, yang inovatif, yang siap untuk bersaing dalam industri nantinya. Dan tidak saja ini, mereka teman-teman nanti begitu masuk ODP itu ada pendidikan kesemaptaan. Jadi ada karakter building yang dibangun, ada disiplin, ada mentality yang juga ditingkatkan di sini tadi. Jadi mereka mengikuti pelatihan bela negara untuk memperkuat integritas dan netralisme. Jadi apa? Karena kenapa ini penting? Karena kita pengen mereka menjadi bagian dari anggota warga negara yang diharapkan kontribusi yang besar untuk negara yang kita cintai ini tadi. Dan tentu saja mereka juga akan terlibat di proyek-proyek strategisnya BSI. BSI sendiri kalau kita lihat sekarang sudah punya cabang di luar negeri, kita punya cabang di Dubai,
Dan 2026 kita akan punya cabang di Saudi Arabia insya Allah. Jadi ini proyek strategis yang kesempatannya itu terbuka luas untuk teman-teman untuk bagian daripada ini tadi. Yang tentu saja Mas Andro, kita juga sadar benar bahwa sekarang ini tantangannya tidak ada tantangan-tantangan yang membutuhkan solusi secara intelektual, tapi solusi secara mental. Sehingga apa? Teman-teman di BSI itu bisa gabung di BSI Club. Kenapa? Work-life balance di sini itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi jangan sampai waktu itu habis untuk kerja saja tanpa ada kehidupan lain dari sebelum kerja. Banget, Pak. Nah, jadi di BSI kita punya BSI Club, banyak sekali pengembangan leadership dan pengembangan pribadi di sini. Ada olahraga, ada sosial, ada baca Quran, ada hafal Quran dan macam-macam di sini tadi. Bahkan mungkin teman-teman yang mungkin klubnya belum ada di sini, selama klubnya itu bantu untuk berkembang bertumbuh lebih baik lagi, maka apa? Kita harapkan mereka bisa membentuk klub yang baru di sini tadi. Dan tentu saja kita akan pantau terus karakter-karakternya tadi dengan keilmuan dan karakter mentalitinya, jiwanya tadi, karirnya pasca kelulusannya seperti apa. Jadi ada individual development program yang kita rancang. Kita akan pantau karirnya mereka dan tentu saja kita berikan dukungan yang keren, termasuk dukungan yang kompetitif remunerasi di pasar lah dan transparan lah gitu. Dan tentu saja kalau kita bicara pengembangan pegawai nggak berhenti sampai kita rekrut di S1, kita juga berikan kesempatan mereka untuk kalau mampu, kalau bisa, kalau mau itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Kuliah lagi? Kuliah lagi S2 di luar negeri. Jadi udah banyak kita kirim teman-teman ke Singapura, ada yang ke Hong Kong, ada ke Australia, ke Inggris, ke Eropa, ke Amerika pun ada. Ini kurang apa lagi nih? Ini ya saya apa ini? Fabiahi ala irobikum atukaziban. Fabi Oh, ayyi ala rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang kamu dusta. dustakan? Masya Nikmat Allah. mana yang kamu kemudian akan nafikan? Jadi itu Karena benar-benar luar biasa sebenarnya. sesungguhnya pekerjaan kan adalah pilihan hidup ya, Pak, ya. Benar, Pak. Satu kali kalau kita memilih pekerjaan inginnya kan long term, Pak. Iya, Jangka panjang. bangga Kita panjang. ingin sebuah kepastian, Benar. kesejahteraan, ada work Kesejahteraan life ada. balance tadi. Benar. Pak Arif, saya ingin pesan mungkin dari Pak Arif untuk para generasi muda kita, untuk mereka yang masih pelajar, masih duduk di bangku kuliah saat ini, agar mendapatkan masa depan yang cerah, Pak. Teman-teman yang baik, kesempatan itu nggak datang berkali-kali. Kesempatan itu datang cuman sekali. Teman-teman kalau kita lihat Shinkansen bullet train yang luar biasa cepatnya tadi. Nah itu seperti itulah kesempatan. So, pilihan ada kita. Kita mau menjadi penonton kereta cepat yang bergerak secepat angin, atau kemudian masuk ke dalam kereta tadi dan berusaha untuk mengendalikan kereta, menjadi drivernya, menjadi pilotnya, menjadi sesuatu yang menggerakkan kemana kereta tadi itu pergi. Kesempatan ada, dan pilihan ada di tangan teman-teman sekalian. Kesempatannya terbuka luar biasa, dan bagaimana kemudian teman-teman memanfaatkan kesempatan ini dengan berusaha yang terbaik, dengan berikhtiar yang luar biasa dan berdoa sepanjang waktu untuk bisa bergabung dalam ODP BSI melalui BSI Scholarship. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi, insightful banget. Peluang sudah di depan mata, tinggal teman-teman yang saat ini ada di BSI Scholarship dijemput gabung dengan ODP BSI. Terima kasih banyak Thank you Mas Andro. Mas Arif Adi Sanjaya, Direktur Compliance and Human Capital Bank Syariah Indonesia. Kami tunggu komentar teman-teman. Mau bertanya silakan di kanal YouTube BSI. Terima kasih Thank banyak, Pak. you banget Mas Andro. Makasih banyak teman-teman. Thank you. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.